Baik, tadi pertanyaan dari pertama tentang memaknai wasatiyah ya. Sebagaimana sudah beredar banyak gitu Mas ya, tengah-tengah masyarakat. Jadi ada orang alim atau orang yang paham agama ikut mengkampanyekan moderasi beragama dengan diantara dalil yang digunakan adalah wasatiyah gitu ya. Bagaimana yang kami sampaikan tadi gitu ya. Ya, ya itu berarti kemudian justru membenarkan apa yang kemudian kami sampaikan tadi, bahwa karena ini adalah perang pemikiran, maka ini bisa sangat berbahaya, ghazul fikri, dibandingkan apabila kemudian kita melakukan perang fisik gitu Mas ya. Kalau perang fisik kayak saudara-saudara kita di Palestina, kayak saudara kita di Suriah, atau ketika kita di zaman penjajah dulu, zaman sebelum kemerdekaan, maka musuhnya kelihatan nih, ya kan? Jelas nih, gitu kan? Oh ya kayak musuhnya. Tapi ketika kemudian ghazwul fikri, perang pemikiran, maka musuhnya nggak kelihatan. Dan moderasi beragama ini wabil khusus mainnya memang sangat cantik. Karena tentunya di dalam mensukseskan program ini dengan melakukan riset, kajian yang selama dilakukan bertahun-tahun seperti itu. Sehingga caranya apa? Yang digunakan meminjam lisan termasuk tokoh-tokoh muslim seperti itu. Padahal kalau kita mau jujur, insya Allah tidak ada tendensi apapun, termasuk tendensi duniawi ya. Kan ada ya, ulama masuk dan sebagainya itu ya, yang terbeli atau lain sebagainya lah pokoknya. Ada dua kemungkinan ya. Yang mengatakan seperti itu adalah satu, salah paham ya, artinya memang belum mendapatkan maklumat Islam secara kafah. Yang kedua, pahamnya salah. Nah, maksudnya. Karena apa? Sebagai dijelaskan oleh para ulama, termasuk para mufasir, makna wasatiyah itu adalah adil, terpilih gitu ya. Ataupun kalau dikatakan dengan makna sebagai menengah, itu pun nggak boleh. Kemudian kita itu kok setuju dengan ide-ide barat atau hadroh-hadroh barat. Karena dalam Islam itu kan ada dua kubu ya, hak dan batil. Kita masa boleh mengambil di antara hak batil gitu ya? Atau muslim dan kafir. Kita menengah mungkin di antara mengambil muslim dan kafir. Enggak. Nah, itu berarti salah interpretasi saja sebenarnya. Tentang wasatiyah ini sebenarnya kalau kita bedah lain waktu ini atau di dalam kajian rutin, insya Allah ini bisa ya makna wasatiyah. Saya pernah menulis sebuah artikel tentang makna wasatiyah. Bisa cari tadi di Instagram, agak ketutup ke bawah. Gitu. Nah, berikutnya yang kedua akan dijawab oleh stasiunnya. Mulai saya tambah. Nanti jawab satu dua atau nambah yang pertama tadi. Baik, saya mau nambah yang pertama dulu. Yang pertama. Jadi kita kan bicara tentang penafsiran ya, Mas. Di dalam tafsir itu ada kaidah tafsir. Jadi di dalam penafsiran itu ada kaidah namanya kaidah lughah. Penafsiran itu kaidah makna lughawi, makna hakiki, ada makna urfi, ya, makna syar'i dan sebagainya. Nah, di situ ada hierarkinya, Mas. Kapan makna lughawi itu didahulukan atas makna syar'i? Kapan makna syar'i itu didahulukan atas makna lughawi? Kapan makna Kapan makna lughawi itu kemudian dikesampingkan ketika ada makna urfi dan sebagainya? Ini ada hierarkinya. Siapa yang memiliki otoritas? Siapa yang memiliki otoritas dalam menafsirkan ini, dalam menentukan ini? Nah, yang jadi pertanyaan kan. Nah, kemudian di dalam dunia akademis ya, yang jadi problem itu ketika seseorang udah punya gelar sarjana, magister, prof, doktor, itu seakan-akan ketika dia mengatakan itu pasti benar. Misal,
Padahal kan mungkin saja salah, ya. Atau mungkin saja diselewengkan, atau mungkin saja menyimpang, atau mungkin saja tidak sesuai dengan kaidah yang ada. Nah, maka tugas kita itu adalah mengkritisi. Misalkan ada, dia mengatakan, wasaton itu diartikan sebagai moderat. Di dalam Islam aja nggak ada loh. Moderat itu di alih bahasakan di dalam bahasa Arab nggak ada. Cek aja. Gitu. Misalnya gitu. Nah, kemudian tapi ada tuh di studi-studi kontemporer, di penafsiran-penafsiran kontemporer, wasatiyah diartikan sebagai moderat. Nah, ini kan ada reinterpretasi, ya kan? Penafsiran kembali, penafsiran ulang. Nah, tadi yang udah saya sampaikan, dalam satu wacana itu kita harus lihat di belakang itu ada apa. Apalagi kalau kaitannya sudah dengan politik, ya. Nah, maka kita lihat ada tujuan apa di situ. Jadi ada reinterpretasi. Misalkan saya kasih misal aja begini. Selama ini kita tidak pernah ada masalah soal tentang soal istri laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu. Kita nggak pernah bermasalah dengan itu. Atau misalkan kita nggak pernah bermasalah tentang hadis atau dalil yang mengatakan Hawa itu diciptakan setelah Adam. Tetapi kok belakangan ini ada orang-orang yang kemudian menyatakan bahwa kita perlu mereinterpretasikan teks-teks yang berbicara tentang perempuan di dalam Islam. Karena ada subordinasi, penomor dua kan perempuan. Masa perempuan mendapat porsi lebih sedikit dari laki-laki? Masa perempuan? Nah, ini kan selama ini kita nggak pernah ada masalah soal itu. Kemudian muncullah ada keinginan untuk mereinterpretasi itu. Kita harus lihat di belakang itu ada motif apa. Latar belakangnya apa? Apa yang latar belakangnya munculan itu? Gitu loh. Apakah memang itu murni karena memang ayat itu sudah tidak relevan penafsirannya? Atau memang ada sekelompok orang yang memiliki pemikiran tertentu dari peradaban tertentu menuntut itu? Dan motifnya apa? Termasuk di tadi itu. Adanya reinterpretasi terhadap penafsiran yang sebenarnya tidak bermasalah ketika ditafsirkan sesuai dengan teks aslinya atau sesuai dengan naskah-naskah klasik, tapi kemudian direinterpretasi untuk melegitimasi argumennya. Nah, ini kan ada kepentingan, ada motif. Itu bisa dianalisa, gitu loh. Secara metodologis pun bisa, maksudnya ada, gitu. Nah, makanya tadi umatan wasaton. Nah, ini kan memiliki kesan dipaksakan. Gitu. Nah, itu mulai mungkin dari segi penafsirannya, dari arti, bahkan dari segi implementasinya pun banyak problem. Karena melewati tadi batas-batas akidah akhirnya dalam implementasinya. Itu aja sih sebenarnya tambahan dari saya. Mungkin nanti bisa ditinjau ulang lebih lanjut terkait hal tersebut. Langsung saya jawab. Punya satu. Enggak tambahin. Mungkin kemudian pertanyaan kedua ya. Dari Mas Agus. Ini pertanyaan apa ya? Oh iya, enggak sebenarnya moderasi ini di agama-agama lain juga ada sebenarnya, tapi emang enggak keras di dalam agama Islam. Maksudnya hal-hal tentang moderasi ini ada, tapi enggak ini di Islam. Maksudnya di dalam artikel-artikel, di dalam jurnal-jurnal kampus-kampus Kristen, ya, itu mereka juga membicarakan tentang moderasi terhadap ayat-ayat Injil dan sebagainya. Itu tetap mereka berbicara soal itu. Bisa nanti dicek beberapa jurnal ada yang rekomend. Nah, tetapi kenapa kemudian kok yang disasar Islam terus? Karena memang Islam ini agama yang termasuk agama kan mengemban misi dakwah. Mengemban misi dakwah. Di satu sisi ada Islamnya juga sebagai ideologi. Maka secara historis Islam itu juga pernah memimpin peradaban ini. Nah, ini orang Barat, mereka skeptis gitu. Mereka takut. Mereka khawatir terhadap
misi yang diemban oleh umat Islam ini. Nah, salah satu caranya adalah dengan menjinakannya, ya tadi dikatakan oleh sekali, menjinakannya dengan cara moderasi ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada polarisasi tadi, ya, karena di postmodernisme itu kita jualan istilah, ya. Di postmodernisme itu jualan istilah. Siapa yang mendefinisikan, siapa yang mengartikan, siapa yang memberikan istilah lebih dulu dia yang menang. Gitu. Di postmodernisme kita jualan istilah, di istilah Muslim progresif, Muslim konservatif, nanti ada legal formalistik, ada inklusif, eksklusif. Ini istilah-istilah apa ini? Ini memang jualan istilah di postmodernisme. Nah, salah satunya menyasar kenapa yang dihajar itu umat Islam terus. Ya, tadi ada polarisasi. Jadi dia adu domba, dininabubukan terus. Karena yang gak pernah berhenti untuk berjuang, ya. Berjuang apa namanya? Mengemban misi dakwah itu ya kan. Di antara semua agama ya umat Islam aja. Nasrani ya nggak terlalu banget gitu. Bahkan terhadap pemahaman mereka terhadap politik gitu ya, keharusan pengaturan politik oleh syariat itu kan nggak ketat Islam kelihatannya. Jadi itu salah satunya kenapa kemudian moderasi itu lebih banyak menyasar agama Islam dibandingkan agama-agama lain. Itu mungkin jawaban dari saya. Ditambahkan Ustaz Ali Mustafa. Iya, jadi kenapa menyasar umat Islam ya sebagaimana disampaikan di awal tadi bahwa ini dari bagian proyek perang ideologi, ya. Dan satu-satunya ancaman bagi hegemoni kapitalisme adalah ideologi Islam. Dan kemunculannya ini sudah diprediksi dekat oleh mereka. Bahkan NIC, sebuah lembaga intelijen gabungan Amerika dan Eropa, itu memperkirakan bahwa Khilafah Islamiyah itu tegak pada tahun 2020. Tapi ini udah telat berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Jadi pembacaan kita begini. Oh, berarti dari kajian NIC ini Barat itu berhasil di dalam mengundurkan. Artinya dalam tanda kutip mengundurkan. Setelah mereka itu melihat potensi yang ada, maka kemudian mereka melakukan langkah-langkah strategis, langkah-langkah praktis agar kemudian ini enggak jadi tegak maksud mereka. Tapi sebenarnya ya ini kan janji Allah, ya, dan kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran manakala moderasi beragama ini banyak menyasar kepada umat Islam. Mungkin itu ya tambahnya. Sudah malam. Baik, Masya Allah, barangkali itu rekan-rekan semuanya untuk kajian pada hari ini. Masya Allah, kita dapat insight yang luar biasa. Saya rasa balik ke kampus lagi, padahal sudah 3 tahun 4 tahun lulus, tapi pembahasannya tadi membawa saya ke dunia atmosfer kampus dulu ya, yang bahasanya sangat bagi-bagi sekali. Masya Allah, ini tidak ditemukan di forum-forum pengajian manapun. Biasanya kan kalau sudah lulus kan ngajinya nafsiyah, dengan muamalah, fikih nikah, dengan yang belum juga. Tapi di sini bahasnya luar biasa sekali. Tapi kita patut bersyukur teman-teman semuanya dengan membahas ini kita jadi lebih terbuka pemikirannya terkait dengan tantangan kita yang kita hadapi ke depan itu ternyata luar biasa sekali dari soft power tadi ya. Orang-orang kafir Yahudi Nasrani itu melakukan segala daya upaya ya, dengan uang, dengan tenaga, dengan pemikiran all in istilahnya untuk menjauhkan umat Islam itu dari agamanya sendiri sehingga mereka lupa. Nah, maka ini tantangan tersendiri bagi kita bagaimana meresponnya, bagaimana kemudian kita melindungi diri kita
kemudian melindungi saudara-saudara kita dan mendakwahkannya agar kita senantiasa tidak terjebak kepada pemikiran-pemikiran dari barat sehingga kita mengikuti milah-milah mereka. Maka kita patut bersyukur hari ini kita bisa ngaji, kita bisa halaqah itu untuk melindungi diri kita daripada pemikiran sekuler semacam ini. Dan tentunya tidak stop di diri kita saja halaqahnya, kita harus ajak orang lain juga untuk halaqah. Supaya apa? Supaya kemudian kita melindungi juga rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita daripada pemikiran-pemikiran sekuler dan kapitalisme. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya atas kehadiran pada malam hari ini. Mungkin 2 sampai 3 menit closing statement dari dua pembicara kali ini. Tidak usah lama-lama ya, karena sudah mengingatkan malam. 2 sampai 3 menit saja. Silakan untuk closing statement untuk masyarakat pada malam hari ini. Monggo. Baik, terima kasih. Jadi kita tahu bahwa moderasi beragama ini sangat berbahaya karena di dalamnya mengandung unsur diislamisasi, artinya supaya umat Islam itu jauh dari ajaran agama. Kemudian yang kedua ada unsur menguatkan Islam ala barat, artinya Islam yang pro terhadap ide-ide barat. Kemudian yang ketiga adalah mengukuhkan kapitalisme, sekulerisme. Dan yang terakhir adalah menghalang-halangi upaya mulia dengan tegaknya Islam secara kafah dalam bingkai khilafah Islamiyah. Maka kami menghimbau kepada diri kami pribadi dan juga teman-teman, hati-hati, jangan kemudian mudah kena tipu daya, diantaranya adalah dengan moderasi beragama yang seolah-olah itu cantik gitu ya. Tapi padahal di dalamnya itu mengandung ajaran yang berbahaya. Kalau boleh diibaratkan, itu adalah serigala yang berbulu domba. Apapun itu, kalau serigala itu pakai baju domba, maka lama-lama pasti dia akan ketahuan kalau dia adalah serigala. Maka kita sebagai generasi muda harus melek ini, kita kuatkan, kita ngaji, kita berjamaah, kita berusaha insya Allah menegakkan institusi pemersatu umat, penegak Islam secara kafah, yakni khilafah Islamiyah yang itu akan memberikan, mendatangkan aizul Islam wal muslimin, kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Mungkin itu dari kami. Apabila ada salahnya mohon maaf, apabila ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan kepada rekan-rekan semuanya yang sudah hadir pada